Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Nabila? Oh, alhamdulillah. Gimana nih, Wati? Baik nggak? Alhamdulillah dalam keadaan baik juga. Terima kasih waktunya pada sore hari ini Nabila sudah menyempatkan hadir. Senang banget rasanya ketika saya hubungi langsung oke gitu. Tambah semangat. Dan sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita bincang yang seperti yang saya bilang ngobrol santuy. Saya terlebih dahulu perkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Mm-mm. Hai semuanya, namaku Nabila Nora Nadia. Biasanya dipanggil Nabila, Nora, Rara, terserah. Pokoknya manggilnya terserah. Aku asalnya dari Tiga ya, ada Malang, tiga ya. Nabila, Nora, Rara. Rara. Rara aja dah kalau gitu aku panggil kamu Rara. Ya Oke. terserah lah. Ya. Aku asalnya dari Malang, aku jurusan Hukum Ekonomi Syariah di UIN Malang, angkatan 2020. Terima kasih. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Berarti jurusan Hukum Ekonomi Syariah nih. Wah, luar biasa ini. Berarti belajar tentang perhitungan, gimana perekonomian negara juga ya, seperti itu berarti. Ya, bisa dikatakan kayak gitu. Mm-mm. Perekonomian tapi berbasis syariah gitu. Oh, iya, 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 iya. Mm-mm. Berarti berlandasan Al-Quran juga seperti itu ya, Islami gitu ya. Al-Quran, hadis, dan Mm-mm. kawan-kawannya. Iya, iya. Dikaitkan selalu ya kalau belajar, biasa gitu ya. Dikaitkan dalilnya di sini, gini-gini gitu ya. Ya, seperti itu. Mm-mm. Mungkin Kayak kita bisa sedikit belajar. ya, mungkin kamu bisa sedikit ceritakan proses kamu belajar dari semester 1 sampai detik ini gimana sih yang kamu dapati di UIN Malang eh, tentang mata pelajaran yang kamu tempuh sampai saat ini gimana? Bisa sedikit cerita nggak sih? Oh, bisa banget dong. Mm-mm. Karena aku masih semester 3, jadi belum begitu membahas tentang perekonomian yang berkaitan dengan negara langsung. Jadi masih kayak hukum-hukum dasarnya gitu. Kalau misalnya di jurusanku sendiri itu kita ada wajib qiraatul kutub, ada fikih mawaris, terus ada fikih muamalah, terus ada usul fikihnya ada dua, usul fikih 1 sama usul fikih 2. Terus juga belajar tentang hukum dasar, hukum-hukum umum kayak eh, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi perdata, kayak gitu-gitu gitu. Mungkin nanti kalau semester 4 ke atas ada kayak hukum transportasi, hukum dagang, dan lain-lain yang berkaitan dengan perekonomian di Indonesia sama dikaitkan dengan Islam, hukum-hukum Islam gitu. Hmm. Terus ya kalau secara pribadi tentang hukum ekonomi syariah ini yang kamu yang lebih digali lebih dalam itu seperti apa ya? Kalau aku itu yang lebih digali lebih dalam, kenapa aku ngambil jurusan ini itu gara-gara aku suka bedanya perekonomian yang jurusanku sama ekonomi biasa itu, kalau Berarti ekonomi ada ya, biasa berarti beda ya. Berarti ada juga perekonomian yang biasa. Maksudnya itu seperti apa maksudnya yang biasa itu? kayak perekonomian biasa itu kayak jurusan ekonomi, ekonomi asli, Oh ya, ekonomi ekonomi toh. Oh ya 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 ya. Eh, Oh, kalau ekonomi itu kita belajar hitung-hitungan gimana apa namanya mengelola keuangan gitu. Kalau misalnya hukum ekonomi syariah mungkin lebih ke eh, ekonomi tapi ekonomi yang berat gitu. kesulitan Kayak kesulitan apa sih yang kamu eh,
tempuh sampai detik ini yang menurut kamu merasa sulit? Apalagi sekarang kan Kalau berbasis online seperti itu. kalau sampai saat ini mungkin yang agak sulit itu mata kuliah yang berbasis agama. Kayak fikih mawaris. Kan fikih mawaris harus ngitung-ngitung warisan-warisan gitu kan. Ada ilmu falak, kayak gitu Tapi itu itu yang berarti ada teknisnya secara sendiri pribadi ya, yang fikih mua apa? fikih mawaris. Mawaris ya, fikih mawaris itu. Teknis Iya, seperti apa itu? Kayak gimana cara teknisnya hitungannya? Kan kalau hitung ya matematika kan ya 1 tambah 1 2 gitu kan. Tapi kalau yang fikih mawaris itu seperti apa? kayak kalau fikih mawaris itu kayak kita ngitung warisannya orang. Jadi misalnya yang meninggal itu bapak, ada keluarga itu ada yang masih hidup itu istrinya, ibu, anak itu Oh, dan waris itu berapa? Misalnya ibu dapat sepertiga atau anak dapat segini, segini, segini itu sih yang bikin sulit dari ilmu mawaris itu. mungkin eh, kamu bisa susulin itu karena dari orang ke orang lagi gitu kan, bukan cuma patokan satu Ya, orang gitu yang akan dihitung eh, warisannya itu, tapi dari orang tua ke anaknya lagi cucu-cucunya itu mungkin yang bikin kamu bingung seperti itu. ada apa namanya? Ada saudara-saudara tertentu yang emang nggak Mm, dapat warisan gitu loh, mm, atau dia bisa dapat warisan, tapi ya apa namanya? Seikhlasnya dari si pewaris gitu loh. Gitu. mm, mm. Terus kalau hal yang kamu senangi di HS ini seperti apa? Matkul apa gitu? Kalau sampai saat ini itu kayak hukum-hukum yang dasar, kayak umum. Misalnya hukum administrasi negara, hukum perdata, Kalau hukum pidana, hukum kayak gitu. hukum administrasi negara itu seperti apa yang kamu pelajari di dalamnya isiannya? Kalau hukum administrasi negara itu kayak tentang eh, pemerintahan ya, administrasi negara. Kayak misalnya kita ada, misalnya presiden ngasih mandat ke menteri itu kan juga administrasi negara, melalui Hmm. administrasi negara. Terus ada itu namanya barang-barang milik negara. Jadi Oh, berarti yang seperti barang-barang negara itu yang berwenang itu apa? Hukum administrasi seperti itu. iya, yang berwenang gitu. Kayak misalnya motor-motor yang apa kendaraan bermotor yang plat-plat mobilnya warna merah Oh itu iya iya juga iya. itu juga termasuk ke itu ranah administrasi negara gitu. Hmm. Lebihnya kayak gitu. Jika jika saya ingin kaitkan nih dari apa yang kamu sampaikan gini, bagaimana sih eh, dari kesimpulan yang kamu dapati mungkin sampai saat ini, ada tidak sih seciklas dari pikiran kamu, benak kamu, upaya yang kamu ingin, apa maksudnya, kamu eh, berikan, bukan berikan, tapi kamu ingin upaya yang kamu ingin lakukan dengan, karena ini juga kan menyangkut ini menyangkut hukum ekonomi syariah gitu kan, berarti juga secara tidak langsung ini juga menyangkut keuangan Indonesia bangsa kita, dan kita ketahui juga bersama bahwa mungkin perekonomian kita masih sangat miris sekali gitu. Jadi gimana sih, mungkin kamu punya tips-tips kamu secara pribadi kayak kamu pengen apa sih gitu? Kalau kalau aku pribadi ya, itu aku sih pengennya kayak membuka lapangan pekerjaan sendiri gitu loh. Semakin semakin kita semakin kita membuat lapangan pekerjaan yang banyak, semakin orang-orang yang pengangguran berkurang gitu. Jadi kayak perekonomian di Indonesia itu bisa keangkat. Jadi kita nggak kebanyakan bantuan sosial gitu loh. Jadi orang itu bisa Hmm.
bisa diperdayakan dengan kita membuka lapangan pekerjaan yang baru gitu. Kalau menurutku kayak gitu sih, kurang lebihnya. Ada lagi mungkin selain membuka lapangan pekerjaan dan mungkin eh, itu juga butuh proses ya membuka lapangan pekerjaan yang lebih anu karena memang ya seperti ini adanya lah Indonesia. Iya, juga kalau kalau perekonomian sih aku kayaknya kurang begitu menggali ya. Tapi kenapa kok perekonomiannya kita itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, itu ya juga terpengaruh gara-gara kita kurang 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 apa ya namanya itu? Kurang pemahaman aja sih, kurang ilmu bisa jadi Mm-mm. kayak gitu. Dan banyak sekali korupsi di Indonesia, nggak Mm-mm. yang benar-benar abu-abu gitu. Kita nggak bisa Mm-mm. warga-warga yang awam nggak bisa lihat itu gitu loh. Jadi kurang transparansi aja. Iya, kalau kalau misalkan kita ingin kaitkan juga nih dari kita kaitkan eh, korupsi ini, aduh panjang kalau harus bahas secara pribadi kalau masalah korupsi gini. Karena tapi secara secara pernah saya ikut beberapa seminarnya juga tentang anti korupsi. Korupsi itu bukan hanya soal uang yang jutaan gitu ataupun miliaran gitu. Dan itu yang disadari oleh masyarakat yang selalu dibincangkan dan selalu itu menjadi topik yang marah begitu dengan gemah gitu. Tapi eh, eh, ada seorang lupa aku, pokoknya ada dalam buku ini tak cari nanti. Nah, dia bilang tak catat waktu apa? Waktu aku seminar itu orangnya yang bilang gitu kan. Karena aku juga nggak berani asal ngomong gitu loh, takut gitu kan. Jadi dia Iya. itu bapak itu bilang bahwa tanpa sadari korupsi itu bukan hanya sekedar uang miliaran atau jutaan seperti itu, bukan. Tapi sebenarnya korupsi itu juga ada hal-hal kecil gitu. Hal-hal yang kecil yang tanpa disadari oleh masyarakat, yang bahkan mungkin setiap aktivitas yang kita lakukan itu ada timbal balik korupsi yang terjadi di situ. Seperti ya, mungkin kita korupsi waktu, itu termaksud itu korupsi waktu, Iya, korupsi uang, bahkan benar. uang yang hanya dibilang 100 rupiah itu loh. Itu kan kalau orang, kalau kalau pemerintah bilang semisal saya ini korupsi uang cuma 100 perak, kalau kalau secara realnya ya mereka pasti bilang nggak apa-apa lah cuma 100 rupiah doang kan gitu kan. Tapi sebenarnya hal yang sekecil itu yang tidak bisa sebenarnya dibiarkan karena itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan dan jadi itu akan menjadi lebih besar seperti itu sih. Betul kok. Pokoknya kalau kita ingin anu ini korupsi no panjang cerita, panjang Iya, ceritanya karena ini benar. juga iya karena ini juga salah satu persoalan yang belum tuntas sekali gitu soal korupsi dan belum bisa dituntaskan sampai detik ini dari dulu dari zaman tahun 19 itu belum bisa banget sih dituntaskan di mana itu korupsi. Tapi kalau aku secara pribadi sih ya, kalau mengenai korupsi itu pokoknya kembali kepada diri kita, kembali kepada diri kita masing-masing gitu. Gitu. Pokoknya gitu. Jadi udah bosan gitu. Tapi tapi jujur kalau kita ingin maknai Benar. banget ini kata semangat, kalau kita ingin memaknai banget ini kata semangat, aduh, aku tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena kata semangat itu wow luar biasa sekali gitu, bisa merubah segalanya gitu loh, semangat itu. Jadi harus pokoknya semangat. Iya, benar banget. Ya gitu apa mungkin itu suatu keinginan kamu ya, tapi apapun keinginan kita dan menurut kita itu baik, tapi belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala itu baik untuk kita gitu. Jadi apapun pilihan yang diberikan oleh Allah Ya, Subhanahu wa benar taala itu juga adalah sih. pilihan Ya, terbaik sih. kan kita Mm-mm. kalau Mm-mm. kita kan selalu berdoa yang terbaik buat kita gitu. Jadi Mm-mm. misalnya kita pengennya sini tapi Allah berkata lain kan ya nggak tahu juga. Dan Mm-mm. selama ini aku sejauh ini merasa enjoy-enjoy aja sih. Mm-mm. Berarti Allah selalu melindungi kamu gitu, selalu di Pokoknya samping tuh, kamu. pokoknya jangan dibawa stres, dibawa santuy aja. Mm-mm. Benar banget sih. Iya, benar banget. Santuy aja.
Walaupun ada tegangnya aku selalu bilang gitu juga ke teman-temanku. Santuy aja. Tapi sebenarnya di sisi lain juga ada sikapku yang tegang. Itu Iya, itu sama. normal, Tapi itu kalau normal. misalnya kita Mm. kalau misalnya kita bikin tegang, bikin stres, tambah nanti nggak karu-karuan, wis. Pokoknya Mm-mm. dijalani aja, Mm-mm. dijalani. Iya. Intinya stabili kita yang bisa menghandle diri kita. Mm. Betul bang. Ini loh, terima kasih banyak loh waktunya, Rara, Nabila, sama tadi satu, Rara, Nabila, Nora. Terima kasih banyak waktunya sudah menyempatkan hadir sore hari ini. Semoga kamu sehat selalu dan mohon maaf apabila ada tutur kataku yang kurang menyenangkan karena aku juga masih dalam proses pembelajaran, masih butuh banyak apa, bimbingan ilmu dari manapun itu dan setidaknya aku udah dapat tadi apa yang kamu anu tadi aku setidaknya ada aku catat jadi ya karena aku bilang ilmu kita mencari ilmu itu bukan hanya dari bangku sekolah ataupun dari bangku kampus tapi dari berbagai segi Ya. manapun sih gitu jadi kitanya yang harus bisa memanfaatkan kalau itu memang ilmu dan bisa dimanfaatkan dan itu untung gitu kan maksudnya kenapa tidak kita ambil gitu kan kita anunya jadi apapun yang kamu sampaikan tadi itu aku mendapatkan pelajaran banget. Terima kasih banyak Terima waktunya. kasih. Terima kasih lah udah mau. Aku Aku juga seneng banget. Hmm. sama-sama. Semoga kita sukses selalu ya. Hmm. Hmm. Assalamualaikum Amin, warahmatullahi wabarakatuh, amin. Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah.